partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Insting Jokowi terbukti. Heboh, Gubernur NTT sebut ciri khas orang miskin makan banyak nasi. Auto kena skakmat netizen daripada banyak makan duit rakyat. Tagih janji Paloh, ada Menteri Nasdem yang koruptor. Kapan partai bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Harusnya manusia itu makin kaya, dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Jadi cara pangan kita harus dorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat kembali bikin heboh dengan pernyataan kontroversial. Kali ini politikus Nasdem itu mengatakan terkait perbedaan pola makan orang kaya dan miskin. Menurutnya, bila porsi nasinya banyak maka disebut orang miskin. Pernyataan tersebut membuat banyak kalangan tersinggung sebab dianggap telah merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Adapun pernyataan Victor Laiskodat itu disampaikan dalam sebuah pidatonya dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun kedua Badan Pangan Nasional atau Bappenas yang digelar pada Sabtu 23 Februari 2023 lalu. Pernyataan itu kembali viral dalam 1-2 hari belakangan ini. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin. Tapi kalau ambil yang banyak protein, itu orang kaya, kata Victor dalam potongan video yang diunggah ulang akun Instagram @memomedsos dilansir populis.id pada 13 Agustus 2023. Ciri khas orang miskin itu makan nasi dalam jumlah banyak, lauknya hanya 2 saja. Sambil dia cium, terus makan nasi dilakukan berulang kali. Nanti setelah terakhir baru makan ikan dan nasi yang terakhir, tambahnya. Tak hanya banyak makan, ciri orang miskin lainnya kata Victor adalah suka meributkan sumbangan beras. Sontak, pernyataan Victor mengundang beragam reaksi dari warganet. Mereka menyebut bahwa pria yang pernah viral soal jam sekolah di Nusa Tenggara Timur itu kini kembali dengan pernyataan kontroversinya. Pernyataan terkait perbedaan pola makan orang kaya dan orang miskin tidak selayaknya diucapkan meskipun untuk bermaksud baik, yaitu mengkampanyekan kepada masyarakat agar perbanyak makan protein. Ucapan seperti itu pun akhirnya menuai kontroversi di media sosial. Sejumlah warganet menganggap perkataan tersebut tidak pantas keluar dari kepala daerah. Pasalnya, pernyataan tersebut dapat membuat salah arti dan juga kegaduhan. Padahal, mending banyak makan nasi daripada banyak makan duit rakyat. Seperti kasus kader Nasdem, mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, ditahan Kejaksaan Agung karena terlibat dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Maka dari itu, partai harus mendidik kadernya berintegritas serta anti korupsi. Bukan bahasanya anti korupsi, tapi dalam realitasnya masih menjalankan tindakan korupsi. Seharusnya calon pemimpin yang direkomendasi partai berdasarkan prestasi dan rekam jejaknya, bukan pakai tolak ukur berdasarkan isi kantong yang tebal. Beberapa tahun silam, Paloh pernah mengatakan bahwa jika ada kader Nasdem yang terbukti korupsi, maka partai Nasdem sebaiknya bubar saja. Nah, sudah komplit nih. Sudah ada 3 orang yang viral nih. Kalau yang daerah, saya nggak tahu deh. Menurut saya, ini harus dipertanggungjawabkan oleh Surya Paloh. Kalau dia mengatakan, ada salah satu kadernya yang korupsi, lebih baik bubarkan Nasdem. Ya, harus tanggung jawab. Kalau visi misinya katanya revolusi mental, ya ini artinya tidak ditaati. Kader Partai Nasdem tidak boleh melayani ketuanya dong. Harusnya kader Partai Nasdem ramai-ramai bubar jalan pasca dukung Anies suara Nasdem kempes. Sekarang koruptor pula. Sudah dapat piring cantik itu. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan Nasdem, politik anti mahar, apalagi sebagai partai yang ada di kubu pemerintah Joko Widodo, ini adalah duri dalam daging. Gak heran dan kita bisa lihat kan bagaimana Joko Widodo beberapa bulan ini terlihat berjarak dengan Nasdem dan tidak mengundang Surya Paloh berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai dengan ketum partai lainnya. Namun saat ini karena Paloh tidak kunjung membubarkan partainya, maka alam semestalah yang akan membubarkan Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?
Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikebukin kanan, dikebukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikebukin terus. Munafik loh. Ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik. Bisnis raksasa terancam terkikis habis akibat usung politik identitas. Endingnya bukan demi rakyat, tapi pribadi kelompoknya modar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak, baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya, Kes Khalifah, dalam Instagram pribadinya, yang dikutip pada Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonomi mulai turun. Iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin. Sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu, dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Bagaimana kalau menurut Anda?